Nah, baru saja ini saya ikut menonton dari pemutaran perdana film Budi Pekerti. Film yang mendapatkan penghargaan Piala Citra ini sebanyak 17 nominasi ya. Nah, menurut saya pun ini filmnya tidak hanya entertain karena memang hanya ada pesan-pesan yang sangat berkesan juga. Nah, ini saya berkesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol nih. Sutradara dan juga beberapa artisnya, tapi baru Mas Dwi, bagaimana nih kabarnya? Baik, baik. Baik gitu. Mau tanya dulu ke Mas Dwi dulu nih. Mas Dwi, waktu ditawari pertama kali untuk main di film Budi Pekerti, reaksi pertamanya gimana sih gitu? Bingung atau gimana nih? Terharu, bergetar dan ingin mengeluarkan air mata rasanya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Aku bahagia, aku bersyukur dan aku menjadi orang yang sangat beruntung. Aku diajak berlayar. Dia bilang pas di ujung cerita, ini aku nggak dikirim sinopsis, nggak dikirimin skrip, tapi aku diajak Mas Fregas mau ketemu langsung. Wah, begitu ketemu, dia ceritakan semua filmnya dan dia buat presentasi deck. Udah ada blocking shotnya, foto, ada modelnya. Pas di ujung dia bilang, maukah Mas Dwi berlayar dengan saya? Waduh, Langsung Pasti. mau ya. Iya, Jawab, iya. oke luar gitu. biasa ya, langsung. Oke, tapi Mas ini kan mau tanya nih, judul filmnya sendiri unik ya, Budi Pekerti. Idenya dari mana? Dan menurut saya nggak langsung Budi Pekerti, tapi ada titik di tengahnya Iya, iya. juga. Ini gimana nih idenya ini? Karena itu dua kata berbeda kan. Budi itu artinya kesadaran, pekerti itu perilaku gitu. Jadi banyak banget dulu di sosial media gitu ya viral bapak-bapak atau ibu-ibu yang terekam sedang mengumpat gitu atau marah-marah gitu karena dia menegur seorang karyawan. Nggak lama kemudian videonya jadi meme, jadi parodi, terus netizen menghujat, menuntut permintaan maaf karena kelakuannya nggak baik gitu. Nah, setelah itu hidup sosok-sosok yang diviralkan tersebut itu berputar 180 derajat gitu. Ada yang di tetangganya jadi dibully, di tempat kerjanya juga nggak nyaman gitu. Jadi betapa netizen itu sangat mudah mengejudge perilaku seseorang hanya dari 15 detik video vertikal yang tayang tanpa meng-cross check kebenarannya atau latar belakang kenapa orang itu bersikap seperti itu di luar frame itu. Tapi di awal-awal sebelum tayang perdana ini, apakah ada bayangan mungkin nanti yang nonton bakal serius banget atau gimana gitu, ada nggak sih? Enggak. Filmnya bukan film yang serius berat kok. Filmnya sangat hangat, sangat heartwarming, sangat lucu untuk diikutin. Jadi ini sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bukanlah suatu film yang penuh teori gitu, enggak. Sangat malah entertain. Kalau dari Mas Dwi sendiri, pesannya dari film ini yang bisa disampaikan kepada penonton ya, yang ini apa aja? Pesannya banyak, nggak cukup nonton sekali. Tapi yang pasti yang paling berkesan banget itu apa? Yang paling berkesan buat aku ya, mengingatkan kita harus pentingnya berkesadaran. Itu berbudi pekerti dalam bersosial media. Bener kata Mas Fregas tadi, kita nggak bisa hanya mengambil keputusan eh, keberpihakan. Padahal hanya dari video hanya 15 detik gitu loh. Jadi ya pentingnya kita berbudi pekerti dalam bersosial media. Harus budi pekerti dalam menggunakan media sosial ya, karena sekarang kan media sosial semua orang bisa pakai, bahkan anak-anak juga bisa akses gitu ya. Betul Jadi sekali. kita pun harus bisa Ya, hati-hati menggunakan. khususnya dari anak-anak umur 13 tahun karena film ini 13 tahun sudah bisa ditonton. Dan anak-anak 13 tahun sudah ada yang pegang handphone, sudah ada yang bersosial media juga. Jadi ya perlu berbudi pekerti dalam sosial media. Kalau Mas Frega sendiri tadi kan sampaikan yang menginspirasi pembuatan film ini kan karena ada ibu-ibu yang memarahi pegawainya. Ya. Selain itu ada lagi nggak? Ada guru-guru itu tiba-tiba viral juga karena memberikan hukuman pada siswa gitu. Jadi misalnya rambut yang terlalu panjang lalu dipotong gitu, itu terus kemudian karena ada yang rekam diviralkan, lalu netizen ikut-ikut memberi penghakiman pada pendidikan sang guru itu, padahal tidak mencoba tahu konteksnya apa gitu ya antara guru dan murid itu. Dan guru-guru itu kebanyakan lalu dikeluarkan dari sekolahnya. Nah, ini sangat memprihatinkan menurut saya. Oke. Tapi sebenarnya seberapa mengkhawatirkan si kondisi disinformasi dan hoax saat ini di mata pembuat film begitu? Iya, mengkhawatirkan banget karena hoax itu bisa berpengaruh ke kehidupan seseorang gitu ya, bisa mempengaruhi masa depan dia, kesejahteraan dia. Bayangkan kalau hoax itu dipercaya semakin banyak orang, lalu satu orang yang dihoaxkan itu seumur hidupnya akan dilabelin oleh cap ini, itu kan apa nggak kasihan banget ya gitu. Kalau Mas Dwi sendiri pernah nggak sih merasakan dapat disinformasi atau hoax yang memang terjadi dalam kehidupan pribadi gitu? Oh iya, pasti kadang-kadang dari grup teman-teman atau grup keluarga gitu, kadang-kadang ibuku suka kirim apa gitu kan ya.
Ya wajar lah, orang tua kan pasti kekhawatirannya, tapi kan kita harus memilah dulu. Terus aku bilang, Bu ini nggak bener beritanya gitu, hati-hati gitu. Jadi ya sangat 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 apa ya, maksudku tadi sebuah berita kebohongan yang dilembagakan atau dikemas dengan cantik dan dikeluarkan berulang-ulang tadi kata Mas Regas itu, ya itu bisa dianggap jadi kebenaran ya Mas, gitu. Ya sekarang kan seperti itu kan gitu, di share, diedit dengan sangat bagus gitu, gambarnya bagus, ya orang akhirnya jadi percaya gitu ya. Saya penasaran nih, 17 nominasi Piala Citra bukan hal yang biasa terjadi. Rahasianya apa sih Mas Regas? Rahasianya seneng, berkarya dengan senang dan riang gembira. Kalau kita berproses, saya dengan Mas Dwi, dengan para aktor yang lain, dengan para kameramen saya, penata artistik saya itu nggak ada yang terpaksa gitu. Semuanya tuh senang, menumpahkan kecintaan kita pada seni, pada film. Ya sudah, penghargaan jadi bonus. Penghargaan jadi bonus ya, karena sekali lagi happy, yang penting dari hati gitu ya Happy. Mas ya ini ya. Sutradaranya happy, aktrisnya juga happy, semua Pasti, perspektif pasti. ya. Tadi Dawa udah bilang happy banget soalnya. Oke siap, terima kasih banyak Mas Dwi, semoga sehat selalu. Mas Surenggas juga terima kasih banyak, sukses terus untuk kedepannya ya, tentu saja. Nah tadi saudara, memang untuk film ini sendiri, sekali lagi ini bukan hanya entertain saja, karena ada banyak sekali pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada penonton untuk menonton film dari Budi Pekerti ini. Tabita Putri dan Marcelinus Agung melaporkan.